Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu digital printing dari JPW Packaging dan bagaimana rules-nya. Oke, digital printing adalah cetak digital. Ya, kalau artinya sih simple ya, cetak digital. Apa sih yang dimaksud dari cetak digital di JPW Packaging? Nah, sini deh, Val. Jadi, digital printing adalah mencetak atau memberikan gambar atau desain pada kemasan yang sudah ready, pada kemasan yang sudah ada, yang sudah diproduksi oleh pabrik kita Swisspack. Contoh yang sudah ready di situ tuh. Nah, contohnya nih yang saya pegang. Ini kemasannya adalah 1 kilo flat bottom pouch with normal zipper ya. Kalau diisi muat 1 kilo nih. Dengan digital printing hanya satu warna di bagian belakang sih. Ini depannya ada valve-nya tetap. Dan bagian belakangnya ada desainnya. Ini gambar untuk yang 1 kilonya tuh kayak gini. Nih, sama valve-nya, tapi dia print di bagian belakang. Nah, kalau ini display kita ya udah agak lama, jadi mungkin agak kusam dikit ya. Nah, apa sih keunggulan dari digital printing ini? Nah, keunggulan dari digital printing ini adalah yang pertama sebenarnya dia bisa meningkatkan trust dari customer yang ingin membeli produk Sobat JPW. Contoh, Sobat JPW punya kemasan polos nih. Kemasan polos warna putih, bagus sih. Terus Sobat JPW stikerin logo atau labelnya. Nah, terus Sobat JPW jual dan taruh di supermarket, dibandingkan dengan kemasan yang memang sudah ada desainnya tanpa stiker gitu ya. Nah, kira-kira kalau Sobat JPW sendiri melihat dua kemasan yang sama, yang satu stiker, yang satu sudah printing gitu ya, meskipun digital printing ya, ketika dia lihat, dia samakan, dia akan lebih punya trust yang benar-benar ada printingnya. Karena secara tidak sadar atau secara sadar pun Sobat JPW pasti akan tahu bahwa orang yang menjual produk ini niat. Kenapa? Karena untuk buat kemasan seperti ini itu tidak mudah, dengan minimum order tersendiri gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya, sehingga kemungkinan yang menjual dengan printing pasti perusahaannya atau produknya lebih settle, R&D-nya lebih baik, R&D-nya lebih benar-benar sesuai dengan apa yang memang disampaikan di kemasannya dibanding yang stikeran. Padahal sebenarnya belum tentu juga, tapi feel-nya sebagai customer akan seperti itu. Karena ketika dia lihat, wah stikeran nih gitu ya, kayaknya mendingan yang ini deh gitu. Kalau saya pribadi sih disclaimer akan seperti itu gitu ya. Nah, digital printing itu yang pertama tadi ningkatin brand image, ningkatin produk, ningkatin perasaan untuk trust gitu, untuk customer membeli produk dari Sobat JPW. Terus yang kedua, gambar-gambar dari digital printing pun sebenarnya lebih tepat gitu ya, lebih menyatu sama kemasannya dibanding dengan stiker. Saya akan ambil contohnya yang stikeran misalkan. Sebentar, saya ke sini. Kita ngomongin produknya JPW nih. Kopi luwak Arabica, tapi dia masih stikeran. Gitu ya. Mungkin karena memang kopi luwak sendiri peminatnya belum terlalu banyak, jadi kita belum printing. Nah, jika dibandingkan dengan produk yang misalkan ini. Gitu ya. Akan jauh kelihatan lebih enak yang ini ngelihatnya, atau kita samain yang warnanya hitam misalkan. Dan orang lihat di sini, oh stikeran. Ini printing atau sama-sama luwak nih. Lucu sih gambar luwaknya ya. Tapi ini printing, digital printing. Gitu. Akan lebih bisa lebih bisa merepresentasikan gitu daripada yang stikeran. Gitu. Ini kita taruh lagi. Dan customer juga bisa lihat gitu ya, oh stikeran sih gitu ya, dan dia tidak bisa terlalu tidak bisa bener-bener ngefull. Sebenarnya bisa kalau ngefull, tapi kan jadi kayak
costingnya akan lebih banyak gitu ya. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga, untuk bikin stiker full kemasan misalkan, itu akan lebih mahal daripada digital printing sebetulnya. Gitu, karena bayangin nggak kalau ngeprint ukuran segede gini. Gitu, anggap ukurannya berapa nih? Ya lumayan gede lah ya, bisa sekitar 10 sentian misalkan, 10 senti kali 10 senti untuk ukuran A3 biasanya kalau untuk print stiker paling jadi berapa gitu. Dan untuk harga printing si stikernya belum costing buat nempel-nempelinnya gitu. Jadi yang pertama membuat kemasannya lebih naik trustnya di mata customer karena sudah di print dibanding stiker. Yang kedua, informasi yang ada di kemasan tuh akan bisa lebih detail dan lebih banyak gitu daripada pakai stiker. Karena kalau pakai stiker, kalau di fullin, nah itu yang ketiga, jatuhnya akan lebih mahal kalau memang di fullin dibanding dengan digital printing. Udah trustnya naik, udah informasinya lebih detail dan memang lebih nyatu ya sama kemasannya. Terus yang ketiga, jadinya lebih murah dibanding kalau pakai stiker gitu. Nah itu 3 keunggulan utamanya dari digital printing. Nah kita akan jelasin nih rules-rulesnya, apa aja sih aturannya kalau Sobat JPW pengen bikin kemasan atau print digital printing di JPW packaging ya. Nah sebenarnya di sini Sobat JPW bisa lihat banyak. Ini flat bottom normal zipper, ini stand up pouch tadi. Jadi semua kemasan sebenarnya bisa. Ini ukuran 1 kilo ya. Kalau ini 50 gram tuh, ada 50 gramnya. Padahal sebenarnya ini kalau secara ukuran, ini ukuran 70 gram ya. Ini saya coba ambil kemasan yang ready-nya. Nah ini di sini, nah 100 gram malah. Ini ukuran 100 gram. Matte-nya saya ambil sebentar. Matte black. Nah, ukuran 100 gram sama ya Val, gedenya ya. Atau gedean ini dikit ya? Sama. Gedean ini dikit, 70 berarti ini, 70 gram. 70 gram yang matte-nya nggak ada. Adanya yang tadi gold. Ya yang ini bener, ukurannya nih baru sama. Tuh, sama ya. Lebarnya sama. Lebarnya sama. Dan ini ditulis 50 gram karena memang dia mau ngasih space agak lebih gede ya. Padahal ini sebenarnya maksimum bisa di 70 gram ya. Ini stand up pouch. Ini juga flat bottom normal zipper. Nah ini ada goldennya. Ini namanya foil stamp. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini juga, ini flat bottom normal zipper. Banyak FBP normal nih. Ini juga ada goldennya. Nah ini di matte silver nih, flat bottom pocket zipper. Bedanya apa udah kita pernah jelasin ya di zippernya. Ini kopi, ini rindu. Wah, penawar rindu. Kopi ini rindu. Ininya putih sekali. Nah ini stand up pouch. Ini di paper juga bisa. Dan justru kalau di paper gambarnya lebih menyatu. Gitu, lebih kayak beneran di stem atau dicap masuk ke dalam ya. Terus masih banyak lagi nih. Ini ada flat bottom no zipper. Ini sama sebetulnya sama pocket zipper tapi tanpa zipper. Kenapa? Mungkin si pemilik brand ingin desainnya full sampai atas. Karena kalau dia pakai yang ada zippernya, tadi mana ini? Ada zippernya. Ada zippernya. Si desain gitu. Kalau pakai zipper ini, si desain nggak akan bisa full sampai atas. Ini full sampai atas. Ini flat bottom no zipper. Terus gaset juga bisa. Jadi stand up pouch, flat bottom normal. Yang tadi banyak flat bottom pocket, flat bottom no zipper. Nah ini gaset. Ini gaset saya ada contohnya, polosnya, daminya. Nanti saya jelasin juga.
sama gasetnya jadinya nih. Ini kemasan realnya. Ini daminya. Beda ya. Ini kemasan polosnya. Oke, rules yang pertama. Nah, karena banyak saya baca ya. Untuk digital printing rules yang pertama adalah minimum ordernya. Minimum ordernya sebetulnya bisa 500. Tapi dia wajib 2 desain atau 2 bentuk kemasan. Contoh, dia pengen bikin sama-sama pakai ini set gasset pouch 250 gram matte white set gasset pouch. Yang kayak gini dia bikin 500. Yang kayak gini dia bikin 500. Contohnya seperti itu. Jadi jadinya tetap 1000 untuk order ke pabriknya gitu ya. Dan itu bisa mix, mau ukuran, mau desain, mau jenis kemasan bisa di mix gitu. Terus yang kedua, dia hanya bisa melakukan printing solid color atau warna-warna yang solid. Artinya warna solid itu seperti apa? Contohnya simple kayak gini. Warna gold, ya udah gold ngeblok. Udah solid ngeblok. Warna white atau putih ngeblok. Warna hitam ngeblok. Terus ini warna merah atau ini lebih cocoknya magenta gitu ya. Dan ini ngeblok. Ini kayak gini contoh warna putih ngeblok. Tidak boleh, nah ini yang paling jelas. Hitamnya ngeblok. Tidak boleh ada gradasi apapun. Jadi artinya gradasi itu contoh kalau sobat JPW mau gambar. Nah, ini kan warnanya putih ya. Sebetulnya kalau mau digradasiin, misalkan gambar ini makin lama makin ada warna-warni gitu misalkan, itu nggak bisa. Atau kayak gini, ini ngeblok nih. Ini juga udah keren nih warnanya, biru sama agak pink sama hitam sama putih. Yang artinya nggak boleh gradasi. Ini kan warnanya solid ya, kotak dalamnya hitam, kayak jendelanya nih. Ini kan batik ya, kayak jendelanya putih, terus luar lagi hitam, luar lagi pink, luar lagi hitam, luar lagi biru. Dan ini solid color gitu, bukan warna-warna yang bener-bener apa ya, bener-bener turunan gitu, pastel gitu, atau warna-warna yang Tosca gitu. Itu biasanya kita nggak bisa bikin tuh. Terus ini masih nomor 2, solid color tanpa gradasi dan hanya vektor atau siluet. Artinya gini, kita bisa bikin gambar wajah orang gitu atau badan orang seperti ini, tapi kita tidak akan bisa realis. Artinya realis seperti apa? Saya ambil contohnya sebentar. Artinya realis adalah gambar yang benar-benar menampilkan wajah orang. Reality gitu ya. Gambarnya reality. Gambarnya benar-benar ya muka gitu. Atau kopi, benar-benar kopi. Ini tidak bisa di digital printing. Terus warna gradasi itu kayak gini contohnya. Nah, ini warnanya kan gradasi nih, ungunya nggak ungu solid, ungu makin lama makin muda makin ke atas ya. Ini nggak akan bisa di digital printing. Gitu. Ini juga realis gambar kurma ya, kurma sama coklat ya. Ini nggak akan bisa juga nih, gambar buah kopinya nih. Karena memang bener-bener nyata gitu. Dan dia bukan siluet gitu, dibikin kayak ini kayak apa, animasi gitu ya. Ini nggak akan bisa di digital printing. Yang bisa kayak gimana? Nah, yang bisa kayak gini. Solid. 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 Siluet. Ini daminya. Sorry. Kita ambil dulu. Warnanya solid semuanya. Ini juga siluet. Ini dia bikin daun kopi sama buah kopi, cherry kopi, tapi siluet bentuknya, bukan realis gambar pohon kopinya gitu ya. Gitu. Jadi yang kedua tadi bisanya cuman print solid color, warna-warna solid, ngeblok gitu, nggak bisa gradasi. Terus vektor dan siluet desain. Jadi gambarnya gambar vektor, gambar siluet, gambar-gambar kayak bukan realis gitu ya, bukan realis. Terus yang ketiga, untuk digital printing hanya bisa melakukan printing di bagian depan dan bagian belakang saja. Apa maksudnya? Dia hanya bisa di bagian depan
dan bagian belakang. Bagian samping lagi dan bagian bawah tidak bisa di print. Ya, nggak bisa di print ya. Emang ada yang bisa di print? Ada. Sebentar. Ini sama nih. Dia simple, gambarnya, siluetnya dapet, tapi dia masuknya rotografur karena dia print bagian samping. Dan ada juga yang ngeprint sampai bagian bawah, kalau ini enggak. Nah, digital printing tidak bisa melakukan itu. Jadi dia tidak bisa melakukan printing bagian kiri, kanan, dan bawah. Kita taruh lagi. Dan bahkan untuk side gasset, nah untuk side gasset ini dia tidak bisa melakukan printing di bagian belakang. Kenapa nggak bisa di belakang? Sobat JP bisa lihat ada apanya. Ada sealnya. Jadi ini side gasset port center seal. Gitu, dia nggak bisa di print di sini karena kalau di print ya nyangkut di gassetnya. Gitu. Dan dia juga tidak bisa melakukan print yang bagus. Di print bisa, tapi hasilnya kurang maksimal di bagian valve-nya. Gitu, di bagian valve-nya dia nggak bisa. Karena nanti hasilnya akan kurang bagus. Saya cari contohnya. Nah, nih. Bisa, ini tulisan nih kalau Sobat JPO mau lihat. Ya kan, off-nya kayak F-nya agak gimana gitu ya. Gitu, jadinya kurang optimal lah karena ada valve-nya. Tapi tetap bisa, cuma kurang maksimal. Baru yang ketiga. Yang keempat. Nah, yang keempat untuk digital printing dia ada biaya tambahan. Biaya tambahan yang pertama itu sebenarnya kalau di sini saya akan kasih info namanya setup molding atau buat cetakan dasar. Jadi buat cetakan utama. Dibikin cetakan seperti apa? Modelnya sih mirip-mirip kayak sablon. Dan ini akan dikenakan setiap kali order. Jadi misalkan order bulan ini gitu. Bulan ini order, terus bulan depan udah habis. Dia harus order lagi dan harus bayar lagi untuk biaya cetakan pertama. Sedangkan kalau rotografur kan enggak gitu. Rotografur sekali seumur hidup. Terus di sini ada biaya yang kedua gitu. Ini yang nomor 5 ya. Biaya tambahan atau adding cost sesuai dengan jumlah warna printingnya. Kalau yang tadi biaya bikin cetakannya 300.000 per warna. Sebetulnya kalau di sini Sobat JPW lihat awalnya harganya 500.000 ya, tapi lagi diskon jadi 300.000 sekarang. Nah, untuk di sini juga jelas nih basic harga kemasan. Jadi harga dasar kemasannya sebetulnya harga dasar kemasan yang mau dipakai. Misalkan pakainya ini 250 gram matte black FBP normal, ya harga 250 gram matte black FBP normal berapa? Terus ditambah biaya molding atau bikin cetakan. Yang ketiga tadi tambahannya, bukan tambahannya, biayanya adalah biaya printingnya atau biaya cetaknya. Ini ada tabelnya, tinggal diklik. Nah, biaya tabelnya di sini. Oke. Bukan pakai email yang itu ternyata, pakai yang CS. Oke. Nah, di sini misalkan ini berapa warna kita lihat dulu. Golden, putih, hitam. Ini 3 di depan. Belakang putih jadi 4 warna. 250 gram flat bottom pouch with normal zipper, pocket zipper sama. Kalau untuk biaya tambahan ini 4 warna di 250 gram. Jadi harganya nambah 2.220. Gitu. Nah, berarti nanti di ending kita akan hitungin estimasinya. Jadi ada 3 biaya dasar kemasan, biaya bikin molding atau biaya bikin cetakan, yang ketiga biaya untuk ngeprint atau mencetaknya, biaya digital printingnya. Tadi udah ke 5 ya, ke 6 ya di sini. Yang ketujuh, warnanya itu baru bisa dihitung oleh pabrik setelah keyline-nya diserahkan ke kami. Jadi kita udah punya nih keyline-nya. Contoh keyline-nya ini misalkan. Ini flat bottom pouch normal zipper yang matte white ya. Ini 250 gram. Nah, keyline-nya udah ada di sini nih.
Nah, misalkan flat bottom pouch, nanti ini juga akan kita kasih ke Sobat JPW kalau Sobat JPW mau order. Nah, tinggal cari flat bottom pouch yang, bentar, ini bener flat bottom pouch pocket, ini normal kayaknya. Untuk 250 gram, oh ini no zipper, sorry. Ini normal nih. Ini pocket, oh bukan di sini, kita carinya di sini, di, nah, bentar, masuknya ke keyline, tapi keyline-nya new. Kita ganti pakai yang ini, karena keyline-nya beda. Kalau digital printing, sebentar, nah nih, new keyline flat bottom. Nah, kita cek with zipper, with valve, 250 gram. Nah, Sobat JPW akan dapat keyline yang seperti ini. Sudah ada keterangan blue area yang nggak bisa di print dan white area bisa di print. Kalau Sobat JPW lihat di sini, kurang lebih besarnya segitu ya. Belakangnya juga sama. Jadi nggak bisa full, nggak bisa bener-bener, Mas, saya pengen sampai atas sini, gitu. Pengen sampai atas sini, bisa atau enggak? Kenapa nggak bisa? Karena kalau digital print, kalau di fullin, ya bleber kemana-mana dan nggak maksimal juga buat si kemasannya, karena kemasannya udah jadi. Kemasan udah jadi, kita print, kita cetak dengan digital printing atau mirip-mirip sablon gitu ya. Jadi ini akan kita kasih ke Sobat JPW, nanti Sobat JPW tinggal masukkan. Nah, apa aja yang dimasukkan, nanti desainnya ini kita akan kirimkan link di YouTube JPW juga, gimana cara memasukkan desain untuk si kemasan digital printing. Karena berbeda dengan rotographer printing, warna-warnanya juga tidak bisa sama gitu ya, tidak bisa gradasi, tidak bisa solid, tidak bisa warna-warna yang salem campuran, atau tidak bisa juga kayak warna-warna realis gitu ya. Terus nanti dihitung kayak tadi 4 warna, dihitungin terus jumlahnya berapa. Terus estimasinya, nah ini nomor 8 ketentuannya, estimasi proses itu 3-6 minggu hari kerja dimulai. Nah, dari pembayaran harus full payment, karena ini kemasan nggak bisa dijual ke yang lain, memang punya Sobat JPW yang order aja. Dan tanda tangan kontrak, nanti kayak ada sign kontrak untuk digital printing. Contohnya kayak gini. Kemarin saya baru, atau ini yang baru, jadi ada file. Nah, salah satu yang sering saya jadikan contoh adalah punyanya Kofre, tapi kita cuma punya satu, jadi kita nggak bawa di sini, masih ada di display. Nah, ya, oh ini ada punyanya yang ini nih, yang tadi, ini yang ini, yang cuma 1 titik. Nanti kita akan bikinin tanda tangan, form tanda tangan kayak gini, tanda tangan sama tanggalnya di sini. Baru ini bisa jalan. Jadi full payment, terus tanda tangan ini dibalikin lagi, di scan atau di foto dibalikin lagi ke kita, baru mulai jalan 3-6 minggu hari kerja. Gitu. Itu nomor 9 ya, Val. Noval pegel tuh bawa megangin ini ya, Val. Nomor 8. Nah, nomor 9 keyline yang tadi. Nah, nomor 10 ini penting juga. Nah, di sini detailnya kalau Sobat JPW mau bikin gitu ya, kita perlu jelas datanya. Yang pertama adalah isinya mau diisi apa. Terus yang kedua, jenis kemasannya. Tadi ada gasset, ada Senapods, ada flat bottom pocket, ada flat bottom normal gitu ya. Sebenarnya ada lagi macam-macam lagi, kayak ada saset, ada spot pouch gitu ya, ada yang model kayak toples gitu ya, tapi bukan toples beneran dari plastik gitu, bukan, tapi kemasan bentuknya toples kayak gini nih. Ini juga bisa di print gitu. Terus apa aja yang harus dilanjutin lagi? Gambar atau mock up contohnya. Kalau bisa udah dikasih desain sesuai keyline, dan keyline-nya open format, nanti akan dijelaskan dengan video tersendiri gitu ya, di JPW juga ada. Dan itu kalau bisa dijelaskan udah jadinya pengennya kayak gini. Contohnya kayak gimana sih? Nah, contohnya kayak gini nih.
Misalkan dia udah punya detail, punya desain. Nah, dia kan kasih saya pengen jadi mock-up-nya tuh kayak gini. Contoh. Gitu. Ini relik sebetulnya, tapi yang digital sama rotographer. Contoh lagi kayak gini, contoh lagi. Kalau bisa supaya lebih mudah lagi. Gitu, lebih mudah lagi pabrik ngerjainnya karena udah ketahuan nih pengennya seperti apa sih nih kemasan yang diinginkan. Terus dimensi kan jelas ada di price list kita. Panjang, lebar, tebal itu udah jelas. Misalkan ukuran 250 gram tinggal dikasih tahu panjangnya sekian, lebarnya sekian, tebalnya sekian. Kebutuhan, nah kebutuhan berapa? Misalkan 2 desain, masing-masing 500. Terus materialnya mau yang seperti apa? Mau finishing paper kah? Gitu ya, kayak gini nih finishing paper. Atau mau finishing plastik atau PET kayak gini. Atau nanti kita juga ada plastik tapi recyclable, ada juga. Terus finishingnya mau doff atau shiny. Ini contoh yang shiny. Ini contoh yang doff. Rata-rata orang suka doff atau paper sih, kalau di shiny kerasa banget sablonannya gitu. Nah, semuanya dikirim nih melalui WhatsApp, melalui email, nanti ke WhatsApp dan email customer service kita gitu ya. Nah, rules-nya seperti itu. Nanti begitu udah lengkap semua, Sobat JPW juga bisa, Mas, boleh nggak sih saya dibikinin mock-up atau contoh? Sebetulnya kalau dari pabrik di India, dia nggak bisa untuk bikin 1 pieces atau 2 pieces buat ngeliat atau buat ngerasain. Tapi kami dari JPW kasih solusi, contohnya kayak gini. Nah, ini Sobat JPW bisa lihat di sini. Kemasan-kemasan ini sebelumnya sudah ada mock-up-nya, tapi bukan dari India langsung. Jadi mock-up-nya ini contohnya kayak gini deh. Ini sama ini. Ini sama, bentar satu lagi saya cari. Nih. Ini Sobat JPW bisa lihat. Beda apa sama? Beda. Tapi bentuknya sama, desainnya sama. Ya. Gambarnya sama, tapi kalau Sobat JPW perhatikan, nah ini adalah mock-up dari rekanan kita. Nah, ini lokal. Kita bantu buatkan tapi di Indonesia, tapi proses pembiayaan atau pembayarannya juga nggak terlalu mahal karena cuma bikin 2 pieces biasanya buat Sobat JPW 1, buat arsip kita 1. Nah, posisinya kayak gini. Bahannya adalah menggunakan art paper. Dan karena dia memang bukan plastik atau nggak akan diisi buat kopi juga kan kalau ini ya, dia di lem. Ini kelihatan lemannya. Ini kelihatan lemannya ya. Ini juga kelihatan lemannya. Kalau dilihat finishing memang tidak serapi yang kemasan realnya. Karena ini memang di-seal, beneran di-seal. Dan bahannya juga beda finishingnya. Tapi ini sedikit banyak bisa membantu Sobat JPW merepresentasikan apa? Secara bentuk gimana sih kemasannya? Sama ya. Hanya lebih sedikit karena sebetulnya karena ini ada seal, tapi ini kan nggak di seal, ini di lem. Jadi kayak butuh space sedikit. Tapi kurang lebih bisa merepresentasikan nanti kalau jadi kurang lebih desainnya kayak gini. Ini ada golden yang foil stamp, ini yang golden biasa. Nah, ini jadi kemasannya gini, golden yang foil stamp, ini golden biasa. Nah, ini nggak terlalu mahal kalau nggak salah, biayanya puluhan ribu sampai ratusan ribu aja sih. Yang ratusan ribu tuh yang model-model foil kayak gini. Kalau yang standar kayak tadi, kayak gini kalau nggak salah 2 pieces cuma 31.000 kalau saya nggak salah. Sama nanti ongkosnya aja, ongkos untuk dikirim ke kantor kami sama ke tempat Sobat JPW. Lalu setelah udah ada mock-up, biasanya kan udah ada desain dari Sobat JPW, terus udah ada sign in confirmed dari pabrik ya. Jadi confirm letter dari pabrik yang tadi saya tunjukin udah ada tuh. Terus kita bikinin mock-up, mock-upnya udah disetujuin, oke, udah setuju nih, udah oke, udah cocok. Baru nanti payment sama balikin yang tadi tanda tangan kontraknya itu, tanda tangan
kita ngomongnya apa ya, kayak letter confirmed untuk confirm desainnya udah dikonfirm gitu. Nah setelah itu selesai baru diproses 3-6 minggu hari kerja, tinggal nungguin barangnya jadi, barangnya datang. Kalau udah nyampe ke Indonesia kita infoin dan kita akan langsung kasih tahu ke Sobat JPW untuk dikirim langsung ke tempat Sobat JPW. Nggak gampang ya, panjang iya sebenarnya, tapi kalau udah jadi ya bayangin aja, kayak gini bisa 500 loh. Kayak gini bisa 500 dan bedanya jauh kan sama yang polosan, keren. Kayak gini bisa 500 loh. Dan ini warnanya juga matte white-nya keren gitu ya. Nggak kayak digital printing. Padahal digital printing gitu ya. Oke, saya rasa sekian dulu ya untuk video penjelasan detail untuk digital printing dari JPW Packaging ya, dan rules-rulesnya dan bagaimana cara untuk mengikuti atau membuatnya gitu ya. Oke, melanjutkan yang tadi saya sudah buat untuk konten digital printing. Ini setnya udah berubah jadi rotografur ya, karena tadi saya lupa untuk sampaikan estimasi harganya. Nah ini saya lagi nyari yang rotografur, dapat punyanya Kofre nih, keren gitu. Ini satu warna aja, golden foil stamp, kelihatan banget ya Val. Dan ini ukuran 1 kilo. Berapa sih untuk dapetin kemasannya seperti ini gitu ya? Kita cek dulu nih. Jadi ada 3 harga gitu, 3 harga atau 3 biaya yang akan dihitung di pembuatan digital printing ini. Pertama adalah harga dasar kemasan. Yang kedua biaya setup atau biaya molding cetakan. Yang ketiga adalah biaya nyetaknya atau biaya ngeprintnya, biaya digital printingnya. Nah kita hitung dulu dari harga dasar. Nah kalau Sobat JPW udah tanya-tanya ke customer service-nya JPW, nanti akan dikasih kayak gini kan. Ini digital printing, rules-nya apa, ketentuannya apa. Cek aja dulu estimasi basic price. Nah estimasi basic price-nya kita cek. Kalau Kofre itu side gasset pouch. Ini side gasset pouch kelihatan ya. Ukuran 1 kilo. Ukuran 1 kilo, dimensinya 13, lebarnya, tingginya 40, tebalnya 8 atau gasetnya 6064. Nah kita hitung dulu 6064, dan ini minimal order bisa 500 ya, tapi 2 desain nanti jadinya. 6064 dikali 500, saya udah siapin kalkulator juga. Jadi harga basic, harga dasar kemasannya dia 3.032.000. Yaitu dapatnya dari 6064 dikali 500. Nanti kita hitung bareng-bareng nih. Totalnya buat dapat kemasan seperti Kofre itu berapa. Terus yang kedua biaya setup atau biaya moldingnya atau biaya cetakannya. Ini diskon dari 500.000 menjadi 300.000. Berarti satu warna tinggal tambah aja 300.000. 300.000 ya. Ini udah saya hitung. Terus yang ketiga biaya cetaknya atau biaya ngeprintnya. Biaya ngeprintnya ini kita cek yang gaset nih. Nah ini tinggal geser, dicari di bagian bagian bawah. Nih set gaset. Nah dapat kan set gaset pouch central seal namanya. Untuk satu warna 1 kilo harganya nih, 1 kilo 1230. Tinggal dikali 1230 kali dulu. Sebentar. 1230 kali 500. 615.000. 615.000, oke. Tinggal ditambah nih. Jadi 615.000 harga ngeprintnya, ditambah 300.000 untuk biaya bikin cetakannya, terus ditambah 3.032.000. Nah bayangin gak nyampe 4 juta Sobat JPW. Dapat kemasan kayak gini ukuran 1 kilo, harganya cuma 3.947.000. Itu berarti kalau dibagi 500 per piecesnya kurang lebih sekitar 7.800-an. Tapi hanya 500 ya, kalau 1.000 jadi lebih murah karena untuk biaya tambahannya kan tetap sama gitu. Yang beda harga kemasannya. Jadi kemungkinan kalau 1.000 harganya bisa sekitar 5 atau 6 ribuan lah ya. 6 ribuan kurang lebih, karena harga dasarnya udah 6 ribu kan. Gitu. Jadi saya rasa cukup nih untuk detailnya. Ini juga lumayan membanggakan sih punya kemasan kayak gini ya. Dan modalnya tadi sekitar
berapa tadi? Dikali 500 3 jutaan, nggak nyampe 4 juta. 3.900.000-an udah dapat kemasan seperti ini, udah bisa jualan, udah bisa nge-branding dengan kemasan yang keren. Semoga video ini membantu untuk Sobat JPW semua, dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih Sobat JPW.